Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8 dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pagi hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu mengenai gaya dan gerak. Dalam bab 2 ini nanti saya akan membuat 2 part video pembelajaran mengenai gaya dan gerak. Untuk itu saya harap kalian bisa menyimaknya dengan baik dan menuliskan apa-apa yang penting dan menyamakannya dengan buku paket kalian agar pembelajaran kalian lebih maksimal dan tentunya ilmu yang kalian peroleh lebih bermanfaat. Oke, jangan lupa. Gaya dan gerak Part 1. Submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama tentang gerak, jenis-jenis gerak, kelajuan atau kecepatan, percepatan, gaya, melukis gaya, mengukur gaya, dan macam-macam gaya. Gerak adalah perubahan atau berpindahnya posisi suatu benda terhadap titik acuan. Menurut keadaan benda, gerak dibedakan menjadi 2. 1. Gerak nyata, yaitu gerak yang jelas perubahan posisinya terhadap titik acuan. Kedua, gerak semu, yaitu gerak yang seolah-olah benda bergerak padahal ia diam. Contohnya, apabila kita menaiki bus, maka ketika melihat pohon di jalanan, seolah-olah pohonlah yang bergerak, padahal bus yang kita taiki yang bergerak. Sedangkan gerak menurut bentuk lintasannya, yang pertama, gerak lurus, yaitu yang lintasannya lurus. Contohnya, motor melaju di jalan lurus. Kedua, gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya, gerak jarum jam. Ketiga, gerak parabola, yaitu yang lintasannya membentuk parabola. Contohnya, gerak shuttlecock saat bermain badminton. Berikutnya mengenai kelajuan atau kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, disimbolkan dengan V dengan rumus S per T. S adalah jarak dan T adalah waktu, dan satuannya meter per sekon. Contoh soal kelajuan. Sebuah mobil-mobilan bergerak dari garis start menuju garis finish yang berjarak 300 meter membutuhkan waktu 15 sekon. Berapakah kecepatan mobil-mobilan tersebut? Kita ketahui rumusnya mencari kelajuan adalah V sama dengan S per T. Diketahui jarak atau S 300 meter, waktu atau T 15 sekon, maka V sama dengan S per T 300 per 15 sama dengan 20 meter per sekon. Berikutnya mengenai percepatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan yaitu berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu.
Materi berikutnya mengenai gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Jadi, jika suatu benda mengalami perubahan bentuk, perubahan arah gerak, atau perubahan kecepatan gerak, maka benda tersebut dinyatakan mengalami gaya. Selanjutnya, untuk melukis gaya, gaya dapat dilukiskan dengan garis berarah panah atau anak panah. Contohnya bisa dilihat. Artinya, gaya ke arah kanan sebesar 10 Newton. Mengenai gaya, yang pertama, gaya ke arah kanan atau atas bernilai positif. Gaya ke arah kiri atau bawah bernilai negatif. Satuan gaya dalam sistem internasional adalah Newton, disimbolkan dengan huruf N besar. Alat untuk mengukur besar gaya disebut neraca pegas atau dinamometer. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Kedua, gaya magnet. 3. Gaya gravitasi bumi. 4. Gaya mesin. 5. Gaya listrik. Dan terakhir, keenam, gaya pegas. Semua gaya-gaya ini terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, di part 1 ini, mohon kerjakan contoh soal berikut, lalu tulis jawabannya di kolom balas komentar, beserta absen diri sesuai kelasnya masing-masing. Boleh juga dikerjakan di buku latihan IPA. Soalnya adalah, hitunglah berapa kecepatan seekor kelinci yang menempuh jarak 45 meter dalam waktu 15 second. Anak-anakku semua, demikian tadi penjelasan mengenai beberapa subbab yang ada di bab gaya dan gerak. Untuk itu, jika ada ingin sesuatu yang ditanyakan, silahkan kalian tuliskan di dalam komentar atau bisa menghubungi saya agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, jangan lupa tetaplah jaga kesehatan dan jangan lupa belajar dengan giat dan tekun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.